Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan kita dengan sabdanya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kematian yang datang pada diri seseorang itu memberikan tanda kepadanya apakah kelak dia di akhirat itu bahagia apakah tidak. Maka tentu kita ingin dan mau memilih kematian yang husnul khatimah, ya, kematian yang husnul khatimah. Cara untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah ini adalah tiada lain dan tiada bukan dengan menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, likulli ummatin ajalu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap komponen manusia yang Allah hadirkan di alam permukaan bumi Allah masing-masing memiliki keterbatasan waktu. Apabila keterbatasan waktu itu sudah sampai pada dirinya, maka kematian yang datang menjemput dirinya tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan sedikit pun. Olehnya itu kita pun harus mengetahui bahwasanya sesungguhnya kematian datang kepada kita melalui 3 cara. Cara yang pertama, Allah mewafatkan kita di tempat yang kita tidak pernah tahu. Kemudian yang kedua, Allah mewafatkan kita pada waktu yang kita tidak tahu. Yang ketiga, Allah mewafatkan kita dengan cara baik ataukah cara buruk kita menemui kematian itu. Kita bahas yang pertama. Allah mewafatkan kita dalam kondisi kita tidak tahu di mana tempat kita diwafatkan. Maka berdasarkan hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa melakukan aktivitas yang sifatnya mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah. Sebab Nabi tegaskan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya kematian yang mendatangkan kebahagiaan dan kesengsaraan kepada seseorang itu dilihat dari bagaimana akhir daripada kematiannya. Olehnya itu, untuk mendatangkan tempat yang bagus bagi diri kita agar kita apabila dipanggil oleh Allah dalam kondisi baik, maka kita pun harus selalu senantiasa meringankan langkah kaki kita menuju ke majelis-majelis ilmu, meringankan langkah kaki kita untuk melakukan ibadah, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian pulang dari masjid ketika ada rizki kita bersedekah, ketika ada kelebihan kita membantu orang yang membutuhkan. Apalagi ketika kita memiliki kekayaan yang memiliki omset, misalkan omset rumah yang kita punya, kita tempati ada, kemudian ada beberapa tempat yang sudah kita beli, taruhlah 10 rumah. Ya, di antara 10 rumah ini mestinya kita harus dan berani mewakafkan di antara 10 rumah ini untuk digunakan kepada hal yang bersifat maslahat. Misalkan mungkin di situ kita wakafkan untuk rumah tahfiz, kita wakafkan untuk dimana digunakan sebagai wadah untuk memberikan informasi agama kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, dijadikan sebagai TPA, dijadikan sebagai tempat mengaji, dijadikan sebagai tempat untuk bermajelis ilmu. Maka ini akan mendatangkan kebahagiaan yang sempurna kepada diri kita. Dan tentu dunia kita bahagia, kelak di akhirat kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Olehnya itu saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk menjemput tempat kematian yang mulia, mulai dari sekarang kita membiasakan diri kita
menggunakan kaki kita, melangkahkan kaki kita menuju ke tempat-tempat yang mulia seperti masjid, majelis taklim, kemudian rumah-rumah tahfiz yang mana di situ ada yatim duafa yang sedang menghafal Quran, kita datangi dan kita memberikan santunan kepada mereka, yang dengan itu akan mengantarkan kita menuju kematian di tempat yang diridhai dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ya, kematian menjemput kita dengan kondisi waktu yang kita tidak tahu. Ya, dengan kondisi waktu yang kita tidak tahu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa, innal insana lafil khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman. Tidak hanya sekedar beriman, tapi mereka mengerjakan amal-amal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah beriman, mengerjakan amal soleh, mereka kumpul bersama orang-orang yang istiqomah, memiliki kesabaran untuk taat ibadah kepada Allah. Mereka kumpul bersama orang-orang yang selalu senantiasa mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesempatan yang harus kita gunakan, yang harus kita fasilitasi pada diri kita, sehingga tatkala waktu kematian itu datang menjemput diri kita, tentunya kita dalam kondisi yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kematian datang kepada kita dengan cara yang kita tidak ketahui. Maka ketika kita ingin mendapatkan cara yang baik agar kita menuju kematian yang baik, tentu kita bisa memperhatikan apa yang sudah dianjurkan dalam syariat ajaran agama kita untuk kita lakukan. Ketika itu perintah, monggo, jangan ditawar-menawar lagi, kerjakan. Ketika itu larangan, maka kita pun tidak boleh tawar-menawar lagi untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, cara mati yang kita inginkan adalah kematian yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mampu untuk membawa diri kita ke tempat-tempat yang baik dengan cara yang baik agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketiga cara Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pada diri kita tatkala kita menjemput kematian. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengerjakan semua yang sifatnya Allah perintahkan, kita istiqomah mengerjakannya, dan mampu meninggalkan semua yang Allah larang, kita pun istiqomah meninggalkannya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan kemauan yang kuat pada diri kita untuk bertaubat secepat mungkin, untuk melakukan kebaikan sejak dini hingga nanti Allah menjemput diri kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.